Allah. Semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang membenerin report ya. Apa kabar teman-teman, dari mana aja nih yang lihat siaran live saya? Bentar ya. Halo, dari Surabaya, Sidoarjo, Hongkong, Masya Allah. Dari mana aja? Jangan lupa teman-teman ya, usahakan untuk follow Instagram saya. Hei, ibu Neni, ibu Neni katanya mau kirim PMP. Teman-teman ya, bukunya jangan lupa ya dibeli buku saya, buku Selawatkan Aja. Bisa dibeli di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Oke? Dari mana aja lagi? Ada dari Nusa Tenggara Timur. Halo semua. Ada Bondowoso, Brebes. Yang oke, kalau mau ditanyakan boleh langsung ditanya ya. Teman-teman yang di luar negeri, yang di Hong Kong, di mana di luar negeri katanya kemarin kan kesulitan mau beli buku Salawatin Aja. Nah, kan sekarang sudah ada versi e-booknya, electronic book, jadi langsung bisa dibaca lewat handphone. Udah di anu ya, di download aja ya. Kan sudah saya berikan di linknya kemarin, yang video yang semalam loh. Tinggal tekan aja link e-booknya ya. Assalamualaikum, saya pengen bisa punya rumah ya. Oh, dari Tanah Karo ada juga, Masya Allah. Halo Karo. Karo itu kan Sumatera Utara ya. Kalimantan Selatan, Masya Allah. Dari Parung. Dari Kediri, Masya Allah. Wow. Dari Batam. Halo Batam. Mbak Nurul di mana sih di Batam? Saya di Batam juga loh. Saya di Batam di Tanjung Tiayu. Berapa kali salawatnya Pak Ustadz? Itu judul ya, judul tidak ada kaitan dengan anu. Judul aja itu. Karena kalau saya mau live itu harus bikin judul dulu baru bisa live. Beda dengan kalau kita live di Instagram itu nggak perlu pakai judul gitu. Jadi karena saya live di live streaming di YouTube itu kan mungkin sering ya. Jadi kalau judulnya sama, ya kemungkinan nanti akan tidak dihitung atau tidak dia apa namanya, tidak ditayang sama YouTube. Jadi makanya khawatir, makanya saya bikin aja judul sesuai dengan yang terbersih, ya udah langsung itu aja gitu. Lampung Ustadz, oke. Lampung hadir, halo Lampung. Dari Malaysia, halo Malaysia. Assalamualaikum Pak Ustadz, tambah sehat aja Pak Ustadz. Enggak lah, saya ini justru mau ingin menurunkan berat badan ya. Jadi saya alhamdulillah ya, saya udah sekitar sebulan ini nggak makan nasi. Jadi kalau saya makanan pokoknya itu, makanan pokok saya itu kentang. Jadi kentang itu saya rebus. Jadi kalau mau lauk sayur, lauk apa aja. Jadi makanan utamanya kentang dihaluskan ya, jadi kayak kentang itu kayak makan nasi jadinya. Jadi lauknya ikan apa gitu. Jadi kentang itu makanan pokoknya gitu. Jadi nggak berani lagi makan nasi karena nasi itu sendiri kan mengandung glukosa ya, banyak penyakitnya gitu. Kalau kentang banyak protein, banyak
nilai gizinya. Dari Malaysia, dari Tegal, Sragen, Masya Allah. Saya kok Pak Ustadz semakin ganteng, Masya sih. Ini semakin botak loh, bukan semakin ganteng. Ini namanya botak. Coba lihat, ini saya baru pangkas rambut berapa hari yang lalu ya. Ini bukan semakin ganteng, ini namanya semakin botak. Oke. Teman-teman seneng nggak sih lihat saya kalau live? Coba dijawab ya. Teman-teman seneng nggak sih kalau saya lagi live kayak gini? Terus kenapa senang? Apa yang membuat teman-teman senang? Apa karena lucunya atau karena wajahnya fresh atau karena tolong dikasih tahu saya gitu. Biar saya bisa apa namanya ya? Memberikan evaluasi atau apa gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah berkat salawat masalah saya pelan-pelan bisa terselesaikan meskipun untuk utang-utang saya belum selesai. Iya, Masya Allah, Mas Hindun. Terima kasih Ustaz sejak mengamalkan salawat Jibril. Alhamdulillah saya dikasih jalan sama Allah untuk melunasi hutang-hutang saya. Masya Allah, Mbak Vela. Mbak Vela kalau sudah bisa melunasi hutang-hutangnya, kasih dong testimoninya, hubungi saya ya nanti di WhatsApp ya. Nomor WhatsApp saya silahkan dilihat di profil Instagram saya, oke? Makanya di follow Instagram, nanti di profilnya itu kan kelihatan nomor WA-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kuala Lumpur selalu hadir, semoga Pak Ustadz selalu. Terima kasih Mbak. Ini nggak semuanya bisa saya baca ya, saya pilih-pilih ya. Alhamdulillah hari ini bisa tembus 12.000 salam Jibril, minta doanya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz Batam, Masya Mas Marhat, apa kabar Batam? Saya juga di Batam loh. Assalamualaikum Ustadz, Jati Asih Bekasi Jawa Barat hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya baru bergabung dalam salam dari Batam. Mbak Fitri Rizkia, apa kabar? Saya juga dari Batam loh. Kita sama-sama orang Batam. Kayaknya ada berapa orang ya follower saya ataupun subscriber saya orang Batam sini, saya nggak tahu berapa banyak. Kapan-kapan kalau misalnya udah banyak yang follower dari Batam, biar kita bikin jumpa ya, meet and greet gitu ya. Pak Ustadz, buku selawatan aja di Medan hanya di Gramedia saja ya? Iya, memang di Gramedia aja kalau di toko buku ya. Tapi kalau mau belinya lewat online bisa di follow di Instagramnya, namanya Sobat Fiksi ya. Sobat Fiksi di follow. Nah di situ saya ada jualan, di situ ada jualan buku selawatin aja. Bisa lihat apa namanya, eh, bisa dipesan lewat WA, bisa juga lewat Shopee-nya Sobat Fiksi gitu ya. Keren Pak Ustadz, keren apanya coba? Senang Pak Ustadz. Ustadz, saya punya amanah riba di bank. Ustadz, saya juga mau rumah gratis dari Allah ya. Kalau gitu banyak salawat dong. Saya aja belum dapat rumah gratis kok. Doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa tahun ini dapat dikasih Allah apa namanya, rumah gratis ya, mungkin dengan amal-amal sedekah, amal salawat kita tingkatkan, Allah kasih jalan-jalan kemudahan untuk bisa dapat rumah gratis ya. Rumah gratis itu bisa macam-macam arahnya, bisa dari Allah kasih kita uang yang banyak sehingga kita mampu beli cash. Saya sebetulnya kalau untuk sih untuk kredit ya saya sudah bisa, cuma saya nggak mau kreditan. Saya maunya uang rumah tuh belinya cash gitu. Misalnya berapa ya, 750 juta gitu, ya udah belinya cash langsung gitu, nggak usah kredit. Makanya dulu menggunakan cara Allah dulu untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Sharing Pak Ustadz, saling motivasi satu sama lain. Iya, senang Pak Ustadz Brebes hadir, wajahnya cerah Pak Ustadz. Terima kasih loh, karena unik Pak. Unik apanya? Hayo Mas Andi Perwira, unik apanya coba? Pak Ustadz punya anak berapa? Aduh, siapa yang mau jadi anak saya? Dalam Pak Ustadz selalu sehat-sehat ya. Mantul Ustadz agar bisa silaturahmi dengan live. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz dari Sukabumi hadir.
Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah saya bisa ikut live. Oke. Semuanya senang, lucunya, lucunya, marahnya, tegasnya. Iya ya, saya juga. Ya tapi memang gitu. Saya ya teman-teman kalau misalnya ingin mengharapkan saya seperti orang lain nggak akan bisa karena saya adalah diri saya sendiri gitu kan. Saya punya karakter sendiri yang memang saya nggak bisa niru karakter orang gitu. Ya kalau saya memang nggak suka ya saya marah, langsung marah aja gitu. Saya langsung bilang nggak suka. Tapi kalau saya memang apa ya namanya ya lagi pengen bercanda ya ya kadang-kadang lucu-lucu juga sih gitu. Tapi ya marah-marahnya saya kan juga bukannya marah yang sampai menghina, sampai mencaci maki, sampai berkata kotor, nggak seperti itu. Ya marah ya pada tempatnya lah gitu kan. Hal-hal yang wajar kok yang dimarahin. Seneng seneng banget Pak Ustadz, iya. Suka banget dong dalam penyampaian pengalaman. Senang banget Pak Ustadz, mohon pencerahan. Terima kasih loh yang sudah senang banget saya, yang sudah senang banget dengan saya. Kalau misalnya saya ada mau foto bareng, udah saya mau foto bareng deh kalau gitu. Sekarang Pak Ustadz senang Pak Ustadz wajahnya semakin fresh abis potong. Potong apa coba? Saya habis potong rambut, nggak potong-potong yang lain ya. Senang Pak karena lihat Pak Ustadz aura positifnya dapat Pak, makanya kita lihat juga senang. Oke terima kasih loh. Senang banget Ustadz karena bisa live dengan guru, nggak kalau bisa dibilang mengijazahkan salah-salah rumah Salah Jibril. Saya kalau dibilang guru juga terlalu tinggi ya, biasa-biasa aja. Senang bisa langsung tanya-tanya. Oke, saya baru 5.000 Pak Ustadz doakan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga saya bisa istiqomah. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Siti Singapura. Halo Bu Siti. Udah masak belum rendangnya Bu Siti? Hari ini tadi saya masak ayam rendang loh. Saya masak ayam rendang tadi. Tadi saya beli ayam di pasar itu ya, tapi saya motong sendiri. Saya beli ayam yang hidup, saya potong sendiri. Ini ya bukunya, ya kepada teman-teman buku saya yang belum punya, tolong dibeli. Yang di luar negeri yang susah dapatin buku, tolong dibeli e-booknya, electronic book. Jadi nggak mesti beli yang ini, tapi bisa filenya itu dibaca lewat handphone, komputer gitu. Jadi beli e-book, electronic book ya. Bisa diunduh lewat Google Play, Google Playbook. Tuban hadir senang Pak Ustadz bisa motivasi saya. Oke, terima kasih loh. Senang banget karena dapat ilmu dari Ustadz yaitu mendapatkan selawat. Oke, terima kasih ya. Channel ini cukup bagus. Terima kasih banget loh. Teman-teman kalau misalnya merasa channel ini bagus, ayo dong di share ke teman-teman, ke saudara, ke siapa aja, ke WA grup kemana aja. Biar semakin banyak lagi orang-orang yang termotivasi dan dapat ilmu salawat dan juga semakin apa namanya channel ini semakin berkembang gitu kan. Jadi yang subscribernya sampai puluhan juta itu nggak cuma channel-channel yang unfaedah kayak channel-channelnya apa ya, banyak kan channel-channel yang subscribernya banyak itu kan, coba lihat video-videonya apa yang diisi di situ. Biasanya yang bercanda-bercanda, yang prank lah, yang apalah gitu kan. Jadi biar jangan kalah sama channelnya Atta Halilintar, Baim Wong, atau yang Trans Entertainment dan sejenis-sejenisnya itu gitu. Oke. Saya Pak Ustadz hadir Kalimantan. Oke, saya Pak Ustadz Lumajang. Oke. Dari Jakarta Utara Kapuk hadir. Pak Ustadz saya baru selesai Salat Jibril hari ini 10.000. Oke, terima kasih loh. Senang aja Pak Ustadz ya live bisa hilangin sumpuk saya. Karena bisa memberi motivasi saya terus untuk hidup maju terus. Terima kasih loh Mas Agus Wibowo hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam kenal, saya mau bergabung dengan Pak Ustadz, bolehkah? Silahkan. Ustadz ganteng, emang yang benar ya saya ganteng. Saya nggak tahu loh, karena nggak semua orang bilang saya ganteng gitu, atau memang karena mereka nggak mau mengakui, atau memang karena malu-malu atau gimana. Oke. Saya nggak tahu kalau saya ganteng atau enggak gitu. Dengan Pak Ustadz, alhamdulillah semoga dengan melakukan salawat munjiah 1.000 kali Allah melunaskan amanah yang harus terbayar. Oke, terima kasih. Saya Hendra dari Malang yang pernah dulu bantu
bantu jaga admin di grup Telegram Hendra. Saya udah lupa loh. Mas Hendra pernah jadi admin ya di Telegram? Saya udah lupa. Saya Hendra di Malang yang pernah dulu bantu juga admin di grup Telegram. Oke, sekarang Mas Hendra ada di grup juga atau bagaimana? Kalau udah ada di grup juga nggak apa-apa, saya jadikan jadi admin lagi. Nanti silahkan di japri ke saya ya lewat Telegram ya, biar saya tahu apa nama akunnya gitu ya. Tolong Pak Ustadz, berapa ribu saya baca salawat Jibril biar cepat punya rumah? Gini loh, hajat-hajat kita itu nggak hanya cukup mengandalkan salawat aja. Jadi kalau misalnya saya tergantung rumahnya juga, misalnya rumahnya mau rumah yang seperti apa. Kalau rumahnya ingin rumah yang harga 5 miliar, saya bilang salawat satu hari cuma mengandalkan salawat 25.000 per hari itu lama loh. Bisa 2 tahun. Ya terkabul juga sih, bisa 1,5 tahun atau lebih kurang setahun lebih gitu. Kalau cuma mengandalkan salawat. Tapi kalau misalnya kita imbangi sedekahnya juga, ya kita sedekah, mas sedekah 1 bulan rata-rata 8 sampai 10 juta per bulan. Oh luar biasa itu, bisa dapat insya Allah. Sedekahnya 10 juta per bulan, kemudian sholawat Jibrilnya 25.000 per hari, mungkin nggak sampai setahun deh udah dapat rumah kayak gituan, yang rumah harga 5 miliar ya. Tapi kalau misalnya hanya mengandalkan sholawat tok, sholat berjamaahnya tidak dijaga, sedekahnya cuma 1.000 perak per bulan, kapan mau dapat gitu loh. Semoga Ustaz, semoga panjang umur dan sholat dan sehat selalu, semoga diberi rezeki. Oke, amin. Maksudnya Pak Ustaz, lebih baik istighfar apa selawat? Karena saya merasa banyak dosa, belum dapat pekerjaan dan susah. Alah, sebetulnya ini sudah sangat sering saya jawab ya kalau di setiap live, di setiap ceramah-ceramah saya di YouTube itu sudah sering saya bahas. Lebih bagus mana istighfar ataupun selawat? Jawabannya adalah lebih bagus selawat. Kenapa? Kalau kita beristighfar ya, saya beristighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu adalah saya berdoa kepada Allah agar saya diampuni. Itu kan artinya. Tapi kalau saya bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat yang tugasnya hanya untuk mendoakan agar saya ini diampuni dosa-dosanya. Ya. Coba sekarang saya tanya, lebih makbul mana doa kita pribadi kepada Allah dengan doanya malaikat kepada Allah? Tentu lebih makbul doanya malaikat kepada Allah, karena malaikat itu tidak ada dosa. Ya. Berarti kalau doa malaikat yang meminta ampun kepada kita lebih makbul, berarti lebih utama dong, lebih bagus dong kita berselawat. Kalau orang yang berselawat itu pasti mendapatkan syafaat, dan orang yang mendapatkan syafaat itu tidak mungkin disiksa di neraka dan pasti diampuni. Begitu. Jadi makanya lebih bagus berselawat daripada beristighfar. Seandainya antum tidak beristighfar pun, hanya mengandalkan selawat saja pun tidak ada apa, tidak masalah. Itu bagus, sangat bagus gitu. Oke? Mengerti ya? Waalaikumsalam. Amin, senang dengerin Ustaz. Siapa nih? Ustaz, saya suka mendengar ceramahnya setelah saya baca selawat, alhamdulillah hati saya jadi tenang dan alhamdulillah rezeki Pak selalu datang. Amin. Saya mau belajar sama Pak Ustadz gimana sih caranya bisa lunas hutang, jangan berhutang gitu aja. Saya mencoba lagi berusaha Pak Ustadz. Saya juga dulu pernah punya utang tapi nggak banyak sih, cuma 4 juta itu juga lama anunya. Cuma gini, kita niatkan aja deh, kita melunasi utang itu gitu aja. Dan makanya kalau kita sudah tahu bahwa begitu susahnya kehidupan kita kalau kita berutang, makanya jangan berutang.
Ya, coba deh banyak bersalawat setiap hari, kemudian jaga tahajud tiap hari. Bagi laki-laki jaga sholat berjamaah tiap hari ke masjid 5 waktu. Insya Allah tidak mungkin Allah tidak bantu. Tidak mungkin kalau ada rezeki, ya sedekahkan sebagian rezeki di jalan Allah begitu. Ya, memang kalau untuk kita, mau kita berubah hidup itu ya harus kita harus melakukan sesuatu hal yang aneh gitu, yang orang lain mengatakan itu gila, kamu gila ya gitu. Jadi maksudnya gila di sini gimana ya, bayangkan di saat orang bermain-main, di saat orang ngegosip, di saat orang apa namanya membuang-buang waktu nonton TV, membuang-buang waktu ngobrol ngarol ngidur, membuang waktu begadang, membuang-buang waktu macam-macam deh, tapi kita sibuk berselawat satu harian. Kan itu namanya gila namanya itu. Udah gitu di saat orang tidur kita sibuk bangun bangun malam, sibuk sampai subuh salawatan. Di saat orang-orang lain kalau dapat uang beli perabotan, beli handphone, beli ini, kredit ini, kita dapat punya uang, kita sibuk mau sedekah banyak. Itu jadi melakukan hal yang gila, ya melakukan hal yang aneh-aneh. Nanti itulah ciri-ciri orang sukses, itulah ciri-ciri orang mendapatkan kesuksesan, gitu ya. Ustadz itu yang cari reseller kurma di WA kok nggak ada respon ya? Oh, bukan nggak ada respon, Mas. Ya, bayangkan ya, saya kan mengiklankan itu di WA, di YouTube, di mana. Jadi setelah saya iklankan, itu yang WA beliau itu sampai ratusan ribu, sampai ribuan per hari. Bayangkan ya, Mas kalau misalnya terima WA ribuan per hari, berapa banyak bisa balas satu hari? Bisa sanggup nggak hanya membalas WA saja dari pagi sampai malam? Besok datang lagi, besok datang lagi. Wah, WA yang kemarin aja belum terbalas, yang sehari ini datang lagi, yang WA 2 hari nggak terbalas, datang terus. Bagaimana bisa mau balas kalau seperti itu gitu? Jadi harus maklum ya, bukan Pak Abu tidak mau balas, tetapi karena over. Jadi mungkin udah overload pesan yang masuk, kemudian mungkin juga sudah apa namanya, orang yang bekerja sama dengan beliau pun sudah sangat banyak, jadi tidak membutuhkan lagi begitu. Karena itu saya sudah iklankan itu sudah 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi itu mungkin kurang dari seminggu aja sudah sangat banyak yang apa namanya, yang sudah berjoin untuk mempromosikan kurma beliau gitu ya. Mudah-mudahan nggak lama saya juga dapat royaltinya dari iklan gitu. Pak Bu kan teman-teman pernah telepon saya, oh, usah tenang aja nanti dapat royalti karena sudah mengiklankan produk saya katanya. Oke, saya tunggu gitu aja. Bangka hadir teman-teman, kalau misalnya ada misalnya punya produk yang bagus, punya apa, mana tahu nih butuh butuh saya iklankan sehingga maju pesat seperti itu, seperti Pak Abu kan maju pesat kan, boleh boleh aja. Saya bisa mengiklankan, jadi kan saya menjadi bintang iklannya gitu. Mudah-mudahan banyak yang laris, yang beli gitu kan, tapi jangan lupa royaltinya ya. Iya dong, semua bintang iklan dibayar kok royaltinya, masa kita nggak dibayar, ada-ada aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini saya dari Aceh, saya sedang lihat live Pak Ustadz ya. Saya sudah mengamalkannya Ustadz, Alhamdulillah hati saya senang. Oke. Ustadz, mohon doanya, nih lagi ada hajat mau bayar hutang minta ijazahnya ya. Oke, terima kasih. Kenal hadir ya. Ya Allah doakan ya Pak Ustadz, habis ini giliran saya, oke. Saya dari Gorontalo ingin ingin sekali membangun rumah.
Oh ya, buat ibu mertua. Oke, makanya diselawatin Mas ya, mudah-mudahan ya. Saya doakan mudah-mudahan segera dijawab oleh Allah. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Abu Dhabi hadir Pak Ustadz. Halo Abu Dhabi. Pak Ustadz tambah gemuk aja ganteng bersih lagi. Masa sih? Gemuk emang iya, tapi kalau ganteng nggak tahu. Ganteng emang ganteng ya. Aduh. Tapi ganteng-ganteng ini coba siapa yang mau sama saya coba? Kasih dong surat lamaran, jangan biarkan saya menyendiri terus. Assalamualaikum, salam dari Semeton Lombok. Oke, entah kenapa saya selama mengenal daukan selawat hampir 2 tahun, hatiku tidak merasa mengejar duniawi terlalu tergesa-gesa. Amin. Kelihatan hadir Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat selalu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana jika suami sering berhutang? Jika suami sering berhutang, fungsinya untuk apa dulu gitu? Kalau memang kadang-kadang kan kalau berhutang itu memang karena sudah memang apa namanya untuk biaya perobatan, membantu seseorang, nyawa seseorang gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berhutang untuk kepentingan pribadi, maksudnya kepentingan yang tidak begitu penting, itu ya apalah ya. Karena gini, Rasulullah SAW pun pernah berhutang loh. Kalau kita lihat dalam di kisah-kisah eh, Rasulullah, kisah-kisah sahabat itu Rasulullah pernah berhutang kepada ya Rasulullah pernah berhutang kepada orang Yahudi, Rasulullah pernah berhutang kepada orang kaya, pernah gitu. Tapi Rasulullah SAW itu berhutang itu bukan karena dia untuk apa ya, untuk misalnya beli perabotan, untuk kredit motor, bukan gitu. Rasulullah SAW itu berhutang untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dia. Kalau misalnya di rumah Rasulullah tidak ada makanan, beliau sanggup lapar, bahkan nggak usah makan berhari-hari pun nggak apa-apa. Beliau nggak akan mengutang hanya gara-gara mencari makanan untuk pribadi beliau. Tapi Rasulullah SAW itu berhutang untuk kepentingan orang lain. Misalnya nih ada tamu datang ke rumah beliau, tapi di rumah beliau tuh nggak punya apa-apa untuk menjamu tamu, maka dia berhutang, gitu loh. Kan malu nih ada tamu nggak bisa ngasih apa-apa, sekedar minum pun, sekedar makan roti pun nggak bisa, maka ngutang sama orang. Nah seperti itu, hal-hal seperti itulah yang membuat Rasulullah SAW berhutang kepada orang lain, bukan karena untuk memperkaya diri, untuk apa namanya kemewahan duniawi, bukan. Oke. Jazakumullah khair Ustadz. Semoga antum sehat-sehat selalu. Terima kasih loh Pak Muhammad Fahris atas doa-doanya. Terima Pak Ustadz, semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Oke, terima kasih loh doa-doanya Mas Gina Andriani. Seneng banget apalagi ketemu langsung. Oh iya, doakan ya Bu ya, mudah-mudahan nanti udah normal. Saya main-main ke Jawa Barat, jadi orang-orang yang se-Jawa Barat, yang di kota Bandung, kota Bogor, saya main-main ke Bogor, main-main ke Bandung, main-main kemana lagi? Ke Ciamis, kemana? Jadi bisa saling jumpa fans gitu ya. Silakan Pak Ustadz, saya mau selamat selamat bergabung dengan Pak Ustadz. Saya jualan di pasar. Kalau salawatnya dibaca di dalam hati, bolehkah? Boleh dong. Mohon doanya Pak Ustadz, saya lagi ada hajat, pengen beli rumah, sama saya baru mulai usaha kecil-kecilan. Oke. Alhamdulillah bisa ikut live sama Pak Ustadz sambil salawatin juga nih. Mudah-mudahan bisa testimoni. Oke. Maksudnya Pak Ustadz, wis nyuwun barokah doa. Oke, terima kasih loh. Berapa Pak Ustadz harganya? Harga apa nih? Harga apa coba? Harga ini kalau harga buku, ini harganya kalau di Gramedia 65.000. Tapi kalau harga apa ya? Harga e-book itu sekitar 53.000 lah gitu. Jadi Pak Ustadz, salam kenal. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Baru beberapa hari ini saya suka banget, mohon izin. Oke, makasih loh Bu, sudah suka dengan saya. Aduh. Hari ini saya tadi mau bikin video ya, tapi saya nunggu-nunggu testimoni. Biasanya setiap hari tuh ada aja testimoni yang masuk.
nggak, ini nggak ada, jadi saya nunggu-nunggu terus. Ya udah sambil nunggu-nunggu sambil zikir aja dulu gitu. Teman-teman jangan beli-beli dong, kalau udah punya testimoni tolong langsung dikasih, biar di sharing ke teman-teman yang lainnya, biar teman-teman yang lainnya juga bisa meniru amal-amal salawat yang teman-teman sudah lakukan ya. Motivasi positif untuk umat. Terima kasih loh Pak Muhammad Taufik. Semoga tumbuh 1 juta dalam sebulan. Apa nih? Oh iya, mudah-mudahan sekarang subscriber saya tuh 255 kok nggak salah ya. Nah, makanya teman-teman bantu share di grup WA, di grup mana saja. Bantu share juga di Facebooknya atau di Instagramnya, di media sosial. Sehingga kalau semuanya rata-rata yang subscriber saya ini share-share, jadi mungkin semakin luas orang bisa tahu tentang channel YouTube saya, dan semakin pesat perkembangannya gitu. Jadi semakin apa ya, semakin banyak orang yang tahu tentang amal salawat gitu. Bayangkan kalau satu orang Indonesia semua, orang Islam Indonesia semuanya mengamalkan salawat, luar biasa itu mah. Nggak bakal ada itu anu lagi, apa namanya, kesulitan hidup lagi, nggak ada itu. Corona langsung pergi. Allah Allah angkat pemimpin yang adil gitu kan. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam kenal dari Bunda Nurul Depok. Iya, makasih loh. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dari Riau. Mohon bantuannya, doanya agar saya istiqomah. Oke, Mas Pino, Riau di mana ya? Saya lahir di kota Duri dekat Dumai dulu di Provinsi Riau ya. Sekarang saya tinggalnya di Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Banyak banget loh yang masuk pesan pesan Pak Ustadz, rumahnya di mana sih? Saya mau datang ke rumah mau main-main. Dikiranya saya rumahnya di Jakarta kali gitu. Saya bilang rumah saya di Batam, Provinsi. Jauh amat. Saya pikir di Jakarta gitu. Pak Ustadz, bukunya dijual di Lazada nggak ada. Ketikkan saja buku salawatin aja, nanti enter langsung ketemu di Lazada, di Shopee, dimanapun ketemu. Ada di Bukalapak juga, di Lazada, di Shopee, langsung ketemu. Dan harganya bervariasi karena yang beda-beda toko kan, karena mereka ngambilnya dari perusahaan itu harga diskon, jadi mereka tinggal jual sesuai dengan harga yang mereka. Tapi kalau di harga di Gramedia harga normalnya adalah 65.000 ya. Maksudnya Pak Ustadz, lebih baik istighfar apa selawat, karena saya merasa banyak. Tadi kan sudah saya jawab Mas Setiawan ya. Udahlah. Nanti tolong kalau belum mendengar jawaban saya, silahkan nanti didengarkan siaran ulangnya ya. Selawat apa aja Pak Ustadz yang bisa lunasin utang? Selawat Jibril aja yang paling gampang saya kasih ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu dibaca paling rendah 25.000, kalau bisa di atasnya. Oke? Minta doanya dapat kerja lagi Ustaz, saya dapat PHK sedangkan anak saya masih kecil. Ya, kalau kita ini ahli salawat ya, coba nanti Mas banyak banyak bersalawat. Ya, siapa tadi ini? Siapa namanya? Indah Sinarjaya. Ibu Indah ya, Ibu. Kalau Ibu Indah ahli salawat, coba dawamkan salawat 25.000 kali. Coba sholat di awal waktu. Nanti bukan Mbak yang cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari Mbak. Percaya pada saya. Mbak salawat aja di rumah. Nanti kerjaan itu datang sendiri. Percaya pada saya. Ya. Yogyakarta hadir, amin. Ustaz, saya banyak impian dengan salawat ini. Saya buka lapangan kerja yang banyak bantu negeri ini. Gimana Ustaz? Bisa aminkan impian saya? Amin. Terima kasih Ustaz ganteng. Ngomongnya Ustaz ganteng. Beneran.
Masa sih? Pokoknya teman-teman jangan lupa ya, jangan sampai nggak beli buku saya, rugi banget loh. Udah subscribe channel saya tapi nggak beli bukunya, itu rugi. Oke. Itu saya sudah cetak buku ini ya. Buku ini sudah tercetak sebanyak 3.000 eksemplar loh. Bayangkan, ini sudah dicetak sejak bulan Desember lalu, itu 3.000 eksemplar. Dan kemarin saya mendapat laporan bahwa ini masih terjual sekitar hampir mencapai 1.000 eksemplar yang sudah terjual. Masih ada lebih kurang 2.000 eksemplar lagi yang belum terjual. Ayo dong dibeli. Masa sih gitu aja lama banget belinya? Pak Ustadz doakan saya moga cepat memiliki rumah ya. Oke. Azan Pak Ustadz, saya sekarang sedang melakukan 10.000 setiap hari. Oke. Pak Ustadz, saya lagi salawatin bos saya biar dipanggil kerja lagi. Oke. Tengok live-nya Pak Ustadz, saya ketawanya sama HP jadi lucu deh. Alhamdulillah berkat salawat Jibril, anak-anak nenek semua sayang sama aku. Oh ya. Dan nenek pun jadi sehat sekarang berkat aku doakan salawat. Masya Allah. Ibu Siti, apa sih yang lucu dari saya? Emang saya lucu ya? Kenapa bisa ketok-ketok sendiri di handphone? Ada nggak yang sama seperti Ibu Siti di Singapura? Katanya suka-suka ketok-ketok sendiri. Itu Pak Ustadz, saya baru selesai 5.000 ditambah salawat Nabi 1.400. Semoga hajat saya dikabulkan. Amin ya Allah, mudahkan ya Allah. Jeddah hadir. Apa kabar Jeddah? Saya niat ya kalau misalnya katanya kan jemaah umroh lagi dikurangi tuh. Insya Allah bulan Oktober akan dibuka lagi jemaah umroh. Saya ada niat dia mau umroh lagi sekitar bulan Februari atau bulan Maret, bulan Februari deh ya. Tapi saya pengennya sih ketika umroh itu normal gitu. Maksudnya normal tuh ya Ka'bahnya nggak ditutup gitu kan. Kemarin kan dikasih pagar tuh Ka'bahnya tuh. Jadi biar kita bebas menyentuh Ka'bah gitu loh. Doain saya Ustaz ya. Saya Pak Ustaz ya, saya salawat amalan yang dicontohkan Allah. Saya sudah mencoba tapi ternyata tidak membuahkan hasil terutama segi materi. Kalau doa-doa kita belum dikabulkan, itu karena dosa-dosanya yang menghalangi ya. Dan saya pernah banyak gitu yang datang, Pak Ustaz, saya sudah salawat, sudah menjalankan semua yang seperti Pak Ustaz bilang, tapi kok saya belum dikabulkan ya? Saya tanya, Ibu berapa banyak bersalawat sehari? Ya kadang 500, kadang 1.000, kadang 2.000, paling banyak 3.000 lah katanya. Ibu hajatnya apa sih? Ya utang saya ada 80 juta Pak Ustadz, belum dibayar. Mau bayar utang 80 juta, ingin digabungkan cepat, tapi sanggupnya cuma salawat 3.000 satu hari. Ya nggak bisa lah. Saya tanya lagi, Ibu sholatnya dijaga nggak di awal waktu? Ya nggak, kadang-kadang sih iya, kadang-kadang nggak juga karena kerja susah begini-begini. Ah mas, iya iyalah kalau begitu modelnya. Kalau udah begitu modelnya gimana mau dimudahkan coba? Salam lahu alaihi wasallam, apa itu? Apakah ini termasuk salawat Jibril? Bukan. Salawat Jibril itu bunyinya adalah Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu bukan salam lahu. Oke. Saya udah mulai ngantuk loh. Teman-teman udah ada yang mulai ngantuk belum? Lihat saya live gini. Ada yang ngantuk nggak? Coba bilang. Coba dikasih tahu. Teman-teman pada ngantuk nggak lihat saya? Ah ini banyak bacot nih gitu. Assalamualaikum, Alhamdulillah Ustadz bisa hadir dan nyimak saya dari Ciamis, doakan saya untuk iya. Makasih Mas Asep Zulkarnain.
Terus Pak Ustadz, saya dari Pekalongan minta sarannya. Saran apa ya? Tolong minta support Ustadz, saya baru baca 15.000 sehari biar cepat bayar utang. Oke. Salam Ustadz, kargo jalinya. Apa itu kargo jali? Bukan kargo jali, kargo zari. Kalau kargo jali nggak ada artinya. Kalau kargo zari ya minta minta laporan gitu kan. Dokter Denny kemarin biar tambah apa? Dokter Denny itu yang mana ya? Saya nggak tahu ya. Minta kargo jarinya dari dokter Denny kemarin. Memang kemarin saya ada jumpa dokter Denny, nggak ada ya. Itu yang aneh. Yang mana sih? Nggak, saya nggak ngerti. Saya mohon doanya supaya cepat dikeluarkan rumahnya. Ustaz, nama saya Ibu Sunaya dari Banyuwangi. Saya minta tolong doakan supaya saya bisa terus istiqomah. Oke. Silakan Pak Ustaz, doakan semoga utang-utang saya cepat lunas. Oke deh. Amin ya Allah. Silakan Pak Ustaz, salam terkenal dari saya. Bantu saya dengan doa Pak Ustaz. Iya, terima kasih loh. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya baca amalan apa supaya uang saya cepat dapat dibawa? Amalan, jangan tanya amalan sama saya ya. Pokoknya salawat itu semua masalah beres. Apa saja pun kasusnya, mau kehilangan uang kah, mau dapat mudah rezeki, mau mudah dapat kerja, mau melahirkan, apa saja itu. Salawat ya amalnya. Raf Sanjani, Pak Ustaz doakan saya supaya perusahaan saya mau mau bisa oke. Banyak banget pesan yang masuk, saya jadi bingung mau baca satu yang mana nih, ya Allah. Lalu Pak Ustaz mohon doanya untuk ibu saya agar bebas dari utang. Oke. Salam kenal dari Pontianak Ustaz, saya mengamalkan 20.000 sehari, minta doanya Ustaz. Oke, terima kasih, sudah bisa diamalkan. Kuwait hadir, halo Kuwait, apa kabar? Ya Allah, jauh-jauh dari Kuwait. Di Kuwait jam berapa ya sekarang ya? Semoga selalu kita selalu oke. Kuwait, apa kabar? Kairo Mesir hadir, halo. Kairo, Mesir. Di Kairo sekarang jam berapa? Di Pekalongan belum ada Pak Ustadz buku kayak gitu. Iya kalau belum ada kan bisa lewat online. Saya bilang kan bisa di follow Instagramnya Sobat Fiksi. Nanti kan ada nomor WA, bisa pesan lewat WA. Nanti diantar ke alamat lewat Sobat Fiksi ya di Instagramnya ya. Coba cari di Instagram Sobat Fiksi. Pesan buku saya selawatin aja lewat WA ya. Saya bingung mau baca yang mana nih. Masya Allah bersih banget mukanya. Iya ya, memang iya. Masa sih? Itu karena cahaya lampu kali, cahaya lampu jadi mantul, lampunya mantul gitu loh. Jadi biar sebetulnya wajahnya sih biasa-biasa aja. Pak Ustaz, bolehkah saya mengamalkan salawat yang direkomendasikan Ustaz? Terima kasih. Bisa, boleh dong. Masa nggak boleh? Ustaz doakan saya cepat menikah di bulan September. Masya Allah. Dengan jodoh yang terbaik soleh. Udah punya jodoh ya? Amin ya Allah. Pak Ustaz kalau beli tasbih yang kayak gelang, nggak saya tasbih saya model gini loh. Nggak, bukan kayak gelang. Ini saya pakai ini. Nah ini kan, misalnya ini saya salawat ya. Di sini ya. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam.
gitu. Oke. Doakan saya bisa testimoni Ustaz. Iya, terima kasih. Saya bilang Pak Ustadz minta nomor WA-nya Pak. Aduh, kenapa sih dari tadi nomor WA terus diminta nomor rekening dong mintanya. Minta nomor rekening Ustadz. Nanti saya DM ya. Gitu. Follow Instagram saya ya. Nanti DM gitu kan. Pak Ustadz tasbih yang dipakai Pak Ustadz itu belinya di mana? Ini saya nggak beli loh. Ini hadiah dari Bu Neni. Halo Bu Neni, ini tasbihnya masih saya pakai terus ya. Itu nggak hadiah. Sekarang Pak Ustadz mau tanya kalau salawat sambil nonton TV boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tapi usahakan jangan ya. Tapi kalau sambil nonton pun boleh. Sekarang Pak Ustadz doakan selalu haji saya terkabul. Iya, amin. Bung Edos, semoga Ustadz tetap sehat. Amin ya Allah. Salam kenal dari Bogor. Iya. Antrian Pak Ustadz, beli tasbih yang dipakai Pak Ustadz belinya di mana? Ini saya nggak beli loh, ini saya dihadiahkan oleh Bu Neni, dikirim ke saya gitu loh. Teman-teman mau ngirim apa lagi ke saya? Banyak loh yang ngirim-ngirim ke saya. Kemarin ada kirim sarung, kemudian kalau ada lagi kirim Ibu Neni kirim tasbih. Nah, ada lagi yang ada kemarinnya dari Malaysia. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dikirim dari orang Dubai. Dubai itu dia transfer uang. Nah, transfernya aneh. 999.999,99 rupiah. Aneh ya. Pokoknya 9 semuanya. Dia transfer ya 999.999 rupiah. 999,99 rupiah. Cuma 1 rupiah lagi baru 1 juta. Ustadz Batamnya di mana? Saya Batam tinggal di Tanjung Piayu, Bu. Siapa nih? Tatang. Tatang tuh laki-laki loh. Oh iya, Tatang Musli. Mas Tatang, saya tinggalnya di Tanjung Piayu ya. Assalamualaikum Ustaz, mungkin saya sudah beli lewat Lazada ini sudah dibeli tinggal nunggu datang. Oke. Ustaz Batamnya di mana? Abangku di Perumbungan Raya dekat bandara belakang SMA 5. Oh, jauh dari sini. Dari sini ke bandara itu ya ada perjalanan sekitar lebih kurang hampir 1 jam. Hampir. Ya lebih kurang 40 menit lebih lah, hampir mencapai 1 jam. Jadi Pak Ustaz saya sudah mendapatkan selawat tapi setiap hari kok belum terkabul. Udah berapa lama? Udah berapa banyak salawatnya? Itu aja masalahnya. Kalau manggil rezeki gimana ya? Panggil aja rezeki gitu, cuma gitu doang. Ini kan ini Mas Abdul Rahim bertanya, kalau memanggil rezeki seperti apa? Rezeki, cuma gitu doang manggilnya. Itu aja kok susah. Syukuran tak selama melihat YouTube, usaha saya merasa kurang terbimbing. Apa sih maksudnya? Kenapa kok kurang terbimbing? Ini ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Buku salawatin aja dibeli di toko buku Gramedia dan bisa juga dibeli di online shop. Maksudnya kan Pak Ustadz, apa benar ahli salawat nggak akan masuk surga dikarenakan istri saya sama-sama bekerja? Itu kata Ustadz di kampung saya. Saya disebut suami dayus. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya saya nggak ngerti. Kenapa kok dihubung-hubungkan dayus dengan ahli salawat gitu loh? Itu kan udah beda ini, beda anunya, beda kasus ya. Memanglah kalau menurut aturan agama seharusnya seorang suami itu tidak membiarkan istrinya keluar rumah. Terlebih lagi kalau bekerja gitu. Apalagi kalau kita ahli selawat. Kalau Bapak mengakui bahwa Bapak ahli selawat, saya rasa Bapak memang nggak akan membiarkan istrinya bekerja.
Sebetulnya dengan salawat aja pun sudah cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan gitu. Bapak salawat biarkan istrinya di rumah banyak salawat itu nanti rezeki melimpah loh. Ada aja macam-macam tuh jalannya, entah dikasih entah apalah, entah datang bisnis, bisa bisnis dari rumah. Kan kerja itu kan nggak harus keluar kan, bisa jualan online, bisa macam-macam. Jadi rezeki itu bisa datang dari berbagai arah, nggak cuma harus bekerja di luar gitu. Itu kalau orang ahli selawat yakinnya seperti itu. Bapak bilang tadi bapak ahli selawat, sepertinya belum deh. Kalau ahli selawat nggak bakal begitu anunya, cara bertindak dan cara bersikapnya gitu. Assalamualaikum Ustaz, salam kenal, saya punya utang minta doanya. Oke. Terus Pak Ustaz mau nanya, kalau salawat sambil nonton TV apa boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan nonton. Tapi kalau misalnya sambil sambil apapun, salawat itu kan paling gampang. Salawat itu adalah amal yang pasti diterima, meskipun kita itu mengerjakannya walaupun nggak benar, walaupun nggak ikhlas, walaupun bagaimana, tetap diterima. Itu. Pak Ustaz dalam keadaan berhadas besar sebelum mandi di jinabat apa boleh baca salawat? Saya juga udah bilang tadi kan, salawat itu adalah amal yang pasti diterima tanpa syarat. Mengerti ya? Tanpa syarat. Jadi nggak ada harus syaratnya harus berwudu dulu, harus ini dulu, harus nggak ada. Arif Bowo, I love you guru Ustaz Muklis, rindu dengan antum ana. Siapa sih ini? Kita pernah jumpa ya di mana emangnya? Kalau kata-kata rindu itu kan berarti berarti memang pernah ketemu dulu di mana gitu kan. Tapi yang saya ingat Arif Bowo siapa sih? Saya nggak pernah ingat nama teman saya atau saudara saya yang namanya Arif Bowo tuh nggak ada. Tolong ingatkan saya ya kalau saya lupa. Kadang-kadang gitu, komen di di YouTube. Saya ini teman SMA kamu sombong yang sekarang mentang-mentang udah tenar udah. Lah saya tanya kamu siapa? Diam, nggak mau kasih tahu. Bersembunyi di belakang layar. Kamu siapa? Namanya siapa? Dulu kamu di kelas berapa waktu kita SMA? Diam aja nggak mau jawab. Ah udah gitu, itu kan nggak masuk akal gitu. Kalau memang betul-betul ingin menjalin persaudaraan, jangan bersembunyi di balik layar, nampakkan jati dirinya gitu. Nggak ada hihi masih tegang mata. Kalau Ustaz anak-anak lagi mondok, saya cuma menyarankan 100 saja setiap habis sholat saja Pak Ustadz agar mudah dalam menghafal Quran. Iya nggak apa-apa boleh. Bojonegoro, Jawa Timur, ya. Oh, saya sering nggak percaya testimoni tentang ATM terisi secara misterius. Pagi ini ATM ku terisi sendiri 1 juta lebih. Saya sudah cari-cari siapa yang kirim tapi belum ketemu. Pas saya butuh banget. Ita Surabaya, gitu dong. Makanya lu nyumpahin gue lo, mana ada tuh ATM terisi sendiri, mana mungkin nggak masuk akal. Tiba-tiba lu ditunjukin, lu mau bilang apa? Masih bisa masuk nggak? Masih bilang nggak masuk akal. Dulu waktu orang lain ATM terisi itu uang haram tuh nggak boleh dipakai itu ATM. Hati-hati lo makainya tuh. Mana tahu orang salah transfer, mana tahu ini giliran dia ATM terisi sendiri. Coba lu gue bilang itu haram jangan dipakai. Oh enak aja gue pakai ATM ATM di gue kok ngomongnya gitu. Giliran dia langsung dipakai, nggak nanya-nanya. Tapi giliran orang ATM terisi sendiri nyinyir banget. Nggak boleh itu dosa, itu bukan uang kita. Nah, gitu-gitu segala.
Pak Ustadz, saya dari Garut, mohon doanya. Oke. Berkah salawat Allah kabulkan semua hajat baik maksiat minggat. Saya kan Pak Ustadz, kalau salawat sambil nonton TV, tadi kan sudah saya jawab, masih ditanya berkali-kali sih, itu aja pertanyaannya. Pak Ustadz, bolehkah kita mengamalkan salawat sambil melakukan aktivitas sehari-hari? Boleh. Ustadz, saya chat nggak dibalas. Tugas saya bukan membalas WA satu persatu, membalas chat enggak. Saya sudah bilang bahwa WA itu saya untuk menerima testimoni. Bayangkan ya, yang ngirim WA sama DM sama saya itu ratusan sampai ribuan orang. Masa sih mau balas satu persatu ya? Apa nggak aware tuh tangan saya gini-gini aja satu harian dari pagi sampai siang sampai malam gini aja. Punya logika dong ya teman-teman. Jangan maksa untuk saya harus balas satu persatu, saya nggak kuat gitu ya. Apakah kalian nggak punya hati sama saya, maksa harus saya balas satu persatu gitu? Itu tandanya kalian nggak punya perhatian, nggak punya prihatin dengan saya gitu. Masa saya disuruh harus balas satu-satu, padahal saya nggak nyuruh loh. Ada nggak pernah saya suruh? Teman-teman yang ingin bingung, tolong tanyakan nanti sesuatu lewat WA ini. Yang nggak ada. Yang saya suruh kan tolong kirimkan testimoninya ke WA. Kan itu saja yang saya suruh. Saya nggak ada bilang kalau konsultasi ke sini ya, nggak ada. Saya nggak membuka layanan konsultasi, enggak. Yang saya bilang saya membuka layanan untuk menerima testimoni salawat. Cuma itu. Masalah cara mengamalkan saya sudah jelaskan di YouTube, saya sudah sering bikin siaran live, saya sudah jelaskan tinggal ditiru aja. Kalau di video-video testimoni itu kan semua juga sudah dijelaskan. Pasti saya tanya, ibu berapa banyak mengamalkan salawat, berapa lama, apa lama salawatnya, bagaimana caranya, kan sudah saya tanya begitu si testimoni. Dan dia jawab selalu kan, tiru aja itu udah cukup gitu aja. Kenapa kok harus DM saya segala, WA saya segala? Semoga Ustaz Kediri hadir ya, terima kasih loh. Saya Cianjur hadir Pak Ustaz, semoga bermanfaat. Oke. Instagramnya apa Pak Ustaz? Aduh, ini lagi nih, ini pertanyaan-pertanyaan model begini ini bikin emosi loh. Instagramnya apa Pak Ustaz katanya. Padahal kalau saya bikin video testimoni atau video-video saya itu selalu ada di pojok sebelah kiri itu. Hah? Di pojok sebelah kiri biasanya ya di sini. Itu biasanya ada. Saya bikin Instagram saya labelnya. Ini sekarang mau lihat Instagramnya apa ya? Aduh. Ya pokoknya gini deh. Langsung di follow ya @mukhlismarsal itu aja. @muchlis Mukhlis Marsal. Oke, tanpa spasi ya. Coba perhatikan video-video saya. Pasti di pojok sebelah kiri atas itu ada anunya. Sebelah pojok sebelah kiri atas ya, itu ada Instagramnya. Coba lihat. Saya chat lewat WA dan Telegram tidak dijawab. Saya sudah jawab tadi. Saya tidak mampu menjawab semua pertanyaan satu persatu sampai ribuan. Ya, saya sudah jawab dari tadi. Oh, Ustaz, di Pekalon buku Selawatin aja. Apa nih? Di Pekalon itu apa sih? Oh, Ustaz, apakah boleh kita mendapatkan salawat karena hajat? Boleh lah, kenapa pula tak boleh? Terus biasanya berapa banyak? Baca aja sebanyak-banyaknya, mau 1 juta kali satu hari pun boleh. Pak Ustaz, kalau kita banyak maksiat, apakah salawat kita diterima? Apa harus dibersihin dulu dosanya? Salawat itu kan saya bisa bilang,
salawat itu adalah amalan yang pasti diterima, tidak terkecuali orang yang bermaksiat pun kalau bersalawat itu pasti diterima. Makanya kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, banyaklah bersalawat agar dosa-dosa diampuni, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Gitu. Aduh, saya nggak bisa baca semua nih, banyak banget yang pesan-pesan yang masuk ini, saya nggak bisa baca. Oh, saya bantu doa agar saya bisa beli rumah, agar bisa memboyong bapak tinggal sama saya. Oke. Saya kan minta nomor WhatsApp dan Pak Ustadz mau konsultasi. Saya tidak membuka layanan konsultasi ya, lewat mana saja. Karena saya nggak bisa menjawab satu persatu. Awak, kapan nih Syekh jamaah gerak dikirim ke Dumai? Bukan masalah nggak bisa jemaah gerak dikirim ke Dumai, tapi kan kondisi sekarang ini loh. Kita mau siapa ini? Kita mau anu aja susah ya, mau keluar kota aja susah, harus swab lah, harus inilah, harus itulah, tes corona lah, macam-macam deh. Jadi itu yang membuat susah itu semua itu gitu loh. Makanya kita pengeluaran jemaah untuk saat ini masih di dalam kota Batam saja, belum ada keluar. Gitu. Nanti kalau sudah coronanya udah selesai, masalah corona, ya pasti akan secepatnya. Kita mau bikin acara jur aja belum bisa. Kemarin kita mau bikin jur di Tanjung Balai Karimun, belum bisa sampai sekarang, dilarang polisi. Gitu. Di markas Batam aja belum ada malah markas kalau hari Jumat. Subscribe jari aja belum ada. Belum boleh. Orang masih sholatnya masih jaga jarak di masjid itu. Kalau ceramah aja belum boleh di masjid. Ya begitulah kondisinya sekarang. Pak Ustadz, kami dari Dubai, kami kerja pembantu, kami udah istiqomah salawat, kami ingin diperbaiki salawat, aku megang tasbih tangan kiri. Boleh nggak? Ya boleh dong, masa nggak boleh? Aduh, aku udah 1 jam nih, udah 1 jam live. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah bersedia melihat live saya pada kesempatan ini. Sudah 1 jam ternyata saya live nya teman-teman, dan saya sudah capek dan ngantuk. Matanya sudah berapa menit. Oke, jangan lupa banyak bersalawat dan banyak doaan saya. Dan teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya, jangan lupa di-share di grup WA, di grup Telegram, di grup mana saja, di media sosial, di Instagram, di Telegram, semua di-share. Dan jangan lupa juga untuk dibeli buku ini, buku Salawatin aja. Kayaknya kurang afdol kalau suka suka dengan video-video saya, sudah subscribe channel saya tapi nggak beli. Kayaknya rugi deh, belum lengkap. Oke? Jangan sampai nggak dibeli loh. Bisa beli lewat mana aja, lewat Lazada, Shopee, Bukalapak, lewat Tokopedia bisa, lewat Gramedia bisa. Oke teman-teman ya, terima kasih loh. Sampai jumpa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.